Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bareng saya Sam Singo. Tentunya masih dalam channel Singo Deso. Bagaimana kabar kawan semuanya? Semoga sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan diberikan rezeki yang lancar. Dalam video kali ini channel Singo Deso akan berbagi info, sharing kepada panjenengan semuanya yang mungkin mau berangkat ke Korea, ingin pergi ke Korea, ingin kerja ke Korea, ataupun yang sudah berada di Korea sedang bekerja aktif di Korea. Nah, dalam video kali ini channel Singo Deso akan berbagi info mengenai teman saya, beberapa teman saya yang pengalaman mereka pribadi dan saya diceritai oleh mereka, yaitu kenapa mereka tidak bisa kembali lagi ke Korea memakai visa I9 yang sebenarnya mereka adalah TKI resmi ya, bukan ilegal. Akan tetapi mereka setelah di bandara tidak bisa kembali lagi bekerja di Korea, dan di yang satunya intinya di blacklist dan tidak bisa kembali lagi ke Korea. Jadi setelah sampai di bandara mereka dipulangkan lagi ke Indonesia. Nah, pertama adalah teman saya ini tidak saya sebutkan namanya, tetapi dari kota di Jawa Timur, yaitu cuti. Jadi sudah bekerja selama 1 tahun di Korea, terus kemudian cuti ke Indonesia dan diizinkan oleh sajangnya. Akan tetapi dengan perjanjian mereka, yaitu 1 bulan ya, lamanya 1 bulan. Akan tetapi dalam waktu 1 bulan tersebut teman saya tidak kembali lagi ke Korea. Jadi memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Korea setelah bekerja selama 1 tahun aktif di Korea memakai visa I9. Jadi kalau I9 itu masa kerjanya kan 3 tahun, bisa diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Jadi totalnya 4 tahun 10 bulan. Akan tetapi teman saya cuti dalam waktu 1 bulan di rumah itu tidak kembali lagi ke Korea. Akan tetapi teman saya itu setelah beberapa tahun itu mendaftar kembali melalui G2G ya, dan akhirnya lolos tes KLPT dan sebagainya, terus akhirnya kembali lagi berangkat ke Korea. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah kembali ke Korea dan terbang ke Korea, di Bandara Incheon itu ditolak karena datanya mungkin sudah dilaporkan oleh sajangnya pabrik yang dulu ke Nodongbu ataupun ke pihak pemerintah yang terkait. Akhirnya teman saya sudah terbang ke Korea dan di Bandara Incheon itu di blacklist dan dikembalikan ke Indonesia. Itu betul-betul pengalaman teman saya, dan saya juga menemui dia dan dia juga bercerita kepada saya. Terus selanjutnya kenapa tidak bisa kembali lagi ke Korea visa I9? Yang kedua adalah ketika panjenengan di Korea pindah pabrik antara pabrik yang pertama ke pabrik berikutnya, yaitu karena mungkin pabrik pertama itu panjenengan tidak kerasan atau tidak kuat dengan kondisinya atau tidak kuat dengan dan lain sebagainya, dan kemudian panjenengan minta izin pindah pabrik kepada sajang pabrik panjenengan dan sajangnya itu mengizinkannya. Itu di Korea diberi waktu oleh pemerintah Korea untuk mencari kerja itu selama 3 bulan ya. Jadi selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu pergunakan untuk mencari kerja, lowongan kerja di Nodongbu secara online dengan sebaik-baik mungkin. Nah, selama 3 bulan mencari kerja itu, sebelum panjenengan dapat kerja di sebuah pabrik dan punya alamat pabriknya, panjenengan jangan cuti dulu. Selama 3 bulan itu seharusnya panjenengan kalau mau cuti harusnya dapat pabrik dulu, terus izin sama sajangnya untuk cuti dulu sebelum bekerja. Sebenarnya bulan-bulan kemarin itu atau tahun kemarin itu masih bisa banyak kok teman kita yang cuti selama masa pencarian kerja dan belum dapat pabrik bisa kembali lagi ke Korea. Akan tetapi kemarin tanggal 12 April ya, ada suatu kasus teman kita yang masa pencarian kerja belum dapat pabrik itu pulang cuti ke Indonesia. Akan tetapi setelah kembali lagi ke Korea itu oleh imigrasi Incheon ditolak karena belum ada alamat yang dituju di Korea, yaitu yang alamat yang
ada di ID card alamat yang baru atau pabrik baru. Soalnya itu yang ada di ID card itu tentunya masih pabrik lama ya, dan sudah dilaporkan ke Nodongbu oleh sajangnya mungkin, dan itu berarti kita sudah bukan lagi karyawan di situ. Jadi mungkin aturan baru mungkin dari pemerintahan Korea mungkin mengenai pandemi COVID ini ya. Nah, berdasarkan pengalaman dua teman saya itu, semoga apa yang saya sharingkan di video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dan apabila ada kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment tentunya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.